Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat yang berjudul Dalam Mazmur bagian pertama melalui program Ini Baru Terang. Pelajaran kita minggu ini bertujuan untuk membantu kita memahami pesan dan juga makna yang mendalam yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 dengan menggunakan lensa pengalaman rohani yang terdapat di 5 pasal kitab Mazmur yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kitab Mazmur adalah kitab pengalaman manusia sama seperti kita. Di dalamnya ada ratapan, ada pengakuan dosa, ada kesedihan, akan tetapi juga ada pujian dan juga sukacita yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur. Maka dengan mempelajari 5 pasal kitab Mazmur yang dipilih kali ini, akan membuat kita semakin memahami bagaimana karakteristik umat tebusan melalui apa yang disampaikan oleh kitab Wahyu pasal 14. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Saya berikan judul besarnya adalah karakteristik umat yang ditebus. Di bagian atas ada pelajaran, kemudian ada seruan Daud, yaitu kitab Mazmur. Lalu ada juga penglihatan Yohanes, yaitu Wahyu pasal 14, dan ada pesan. Kita masuk ke pelajaran pertama di pelajaran hari Minggu. Di dalam Mazmur pasal 122, kita membaca Daud mengatakan bahwa dia bersukacita ketika dikatakan mari ke rumah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Daud memahami bahwa rumah Tuhan itu di sana melambangkan Yesus semuanya, termasuk peran Yesus sebagai imam besar. Jadi Daud memahami rumah Tuhan itu menyediakan segala kebutuhan untuk hidup kekal, yaitu Yesus. Daud mewakili kita semua membuktikan bahwa manusia terhubung dengan bait suci dengan segala upacara yang ada di dalamnya. Lalu apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 14? Wahyu pasal 14 ayat keempat katakan, mereka umat yang ditebus itu selalu mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Jadi ada keterkaitan antara Mazmur 122 dan Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Apa pesannya? Pesannya adalah, mereka umat yang ditebus oleh Tuhan itu, kedamaian mereka berasal dari penyembahan sejati dan kerelaan mereka untuk mengikuti Tuhan. Itulah fokus pelajaran di hari Minggu. Kita masuk ke hari Senin. Dalam Mazmur pasal 15 ayat dan pasal 24, Daud mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Lalu kemudian, di dalam Wahyu pasal 14 ayat pertama, Yohanes melihat mereka yang layak ada di gunung kudus Tuhan adalah anak domba dan yang bersama dengan dia. Lihat ini, Yohanes menjelaskan bahwa yang boleh berada di atas gunung Tuhan yang kudus adalah anak domba. Itu ditempatkan sebagai yang utama, kemudian diikuti oleh mereka yang bersama dengan dia. Apa pesan yang kita dapat dari Mazmur 15 dan 24 dan juga Wahyu pasal 14 ayat 1? Pesannya adalah mereka dapat berada di atas gunung Tuhan, atau mereka yang ditebus itu dapat berada di atas gunung Tuhan hanya karena darah anak domba yang sudah menebus dan menyelamatkan. Itulah yang melayakkan kita berada di atas gunung Tuhan yang kudus. Itu fokus di hari Senin. Sekarang kita masuk ke hari Selasa. Dalam Mazmur 119 katakan, orang yang berbahagia adalah mereka tidak bercela, mereka menurut Taurat, mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat, dan mereka menuruti jalan-jalan Tuhan. Lalu apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 14 sebagai karakteristik umat yang ditebus? Di ayat pertama dikatakan, di dahi mereka, yaitu di dahi orang-orang yang ditebus itu, tertulis namanya dan nama Bapanya. Tertulis di dahi bukan berarti ada tulisan di dahi mereka yang ditebus, atau ada tato di sana yang bertuliskan nama Tuhan, bukan. Tapi tertulis nama Tuhan di dahi artinya karakter Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang ditebus itu. Sifat mereka sama seperti sifat Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah ditebus. Apa pesannya? Pesannya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, karakter mereka akan sama seperti karakter Tuhan, menyerupai karakter Kristus. Itu sebabnya mereka yang berada di atas gunung Tuhan
karakternya sama dengan karakter Tuhan karena sudah ditebus. Itu hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Rabu. Dalam Mazmur pasal 5 menuliskan, kejahatan tidak tinggal bersama Tuhan. Lalu apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 14 sebagai karakteristik umat yang ditebus? Di ayat 4 dan 5 katakan, mereka ditebus sehingga tidak ada dusta dalam diri mereka tidak bercela dan mereka tidak cemar. Mengapa? Karena telah ditebus. Itu sebabnya orang-orang yang berada di atas gunung Tuhan itu, karena mereka telah ditebus dan tinggal bersama dengan Tuhan, maka hal yang jahat juga tidak lagi tinggal bersama dengan mereka. Apa pesan yang kita dapat? Pesannya adalah, mulut orang benar akan senantiasa mengabarkan kebenaran, karena yang ada dalam diri mereka juga adalah kebenaran, oleh karena mereka telah ditebus, dan perbuatan mereka serupa dengan karakter Tuhan. Karena memang mereka akan mengikuti karakter Dia yang telah menebus mereka. Itu pelajaran hari Rabu. Lalu kita masuk ke pelajaran hari Kamis. Dalam Mazmur pasal 51 mengatakan, bersihkanlah aku dari dosaku, maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang lain, agar mereka berbalik dari kejahatan dan melakukan yang benar. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 14 sebagai karakteristik umat yang ditebus? Di ayat 6-9 katakan, mereka yang ditebus itu akan mengabarkan Injil kekal, yaitu pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat itu adalah pekabaran yang dikabarkan oleh umat-umat Tuhan yang telah ditebus. Apa pesan yang kita dapat? Pesannya adalah, umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anak domba itu, keselamatan yang sudah mereka terima secara pribadi itu, akan melahirkan kerinduan di dalam diri mereka untuk membagikan Injil kebenaran Tuhan. Mengapa? Karena mereka juga ingin agar orang lain pun diselamatkan oleh darah anak domba itu. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tayangan ini bukan untuk menggantikan jam-jam belajar Sekolah Sabat Anda. Anda tetap harus belajar secara pribadi, membuka lembaran-lembaran Alkitab dan pelajaran Sekolah Sabat, lalu kemudian menyaksikan tayangan ini untuk menolong Anda memahami pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.